Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang untuk perkuliahan di semester yang kedua, semester genap ini. Dan selamat bergabung kembali ya di perkuliahan di Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi maaf ya, saya ada di rumah, jadi kan work from home. Jadi saya usahakan untuk tetap mengajar, tetap memberikan pembelajaran seperti itu walaupun kita di rumah. Saya yakin kalian juga masih ada di rumah dan selalu sedia dalam belajar seperti itu ya. Nggak apa-apa dengan keadaan seperti ini, walaupun corona kita nggak bisa berkumpul di kampus, tapi tetap bisa belajar seperti itu. Oke. Pada kesempatan kali ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama soal pembelajaran. Jadi untuk pertama kalinya semenjak kemarin ya, saya mengampu matematika teknik dan kimia teknik. Pada semester ini, semester genap ya, saya akan mengajar psikologi pendidikan kejuruan. Sama seperti kemarin, masih dalam tahap teori, tetapi untuk cakupan itu lebih ke analisis. Jadi bukan perhitungan atau seperti kemarin, tapi lebih ke analisis. Nah, apa aja yang dibahas di pertemuan kali ini? Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di semester ini ya. Itu tentang psikologi pendidikan kejuruan. Jadi kita itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan kejuruan atau pendidikan yang itu pendidikan khusus. Nah, pendidikan kejuruan itu kan ada banyak ya, ada pendidikan teknik mesin, teknik otomotif, tata boga, tata busana, kemudian ada yang ekonomi, ada yang tata rias, dan lain-lain, ada banyak. Nah, untuk kita itu adalah dalam kerangka pendidikan otomotif. Jadi apa yang kita ajarkan atau apa yang kita pelajari itu berhubungan dengan pendidikan kejuruan bidangnya otomotif seperti itu. Nah, tetapi untuk dasar pendidikannya tentang pendidikan kejuruan itu harus juga kita sampaikan seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini atau semester ini ya, nanti kita akan banyak membahas tentang pendidikan kejuruan. Jadi kalau bicara tentang pendidikan kejuruan itu tidak lepas dari hubungan antara belajar kemudian bekerja. Kalau mungkin di prodi lain yang mungkin PGSD, PG PAUD, PLB, pendidikan luar biasa atau yang lain, pendidikannya itu hanya sebatas bagaimana anak bisa menguasai suatu ilmu pengetahuan atau mahasiswa dapat mengetahui isi ilmu pengetahuan. Tapi untuk pendidikan kejuruan kita akan membahas tentang bagaimana peran sekolah atau peran kampus atau tempat belajar lembaga dari cara mengajar, kemudian cara penanaman skill itu skill dalam bekerja maksud saya, kemudian bagaimana cara lembaga untuk berhubungan dengan industri yang notabene sebagai tempat penyalur para pegawai atau para orang-orang yang akan bekerja. Jadi pendidikan kejuruan ini tidak hanya sebatas bagaimana anak ataupun mahasiswa tahu atau bagaimana mahasiswa itu bisa mengerti soal tentang ilmu, tetapi bagaimana manajemen dari mengerti ilmu, kemudian mempunyai skill
skill, maksud saya skill bekerja, kemudian bekerja itu sendiri, seperti itu ya. Jadi tolong, ini beberapa hal yang akan kita pelajari. Jadi cakupannya untuk semester kedua ini, yang pertama adalah memahami konsep pendidikan kejuruan. Jadi mungkin ada yang belum tahu pendidikan kejuruan itu apa, nanti kita akan bahas di yang pertama ini, oke, untuk yang semester ini. Jadi kita bahas banyak hal tentang itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi lulusan SMK di masa depan, seperti itu. Yang perlu kita tahu bahwa kita itu adalah pendidikan yang mendidik menjadi seorang guru. Maka ketika kita bekerja nanti, kalian itu nanti mungkin kalian akan masuk, wah saya mau masuk perusahaan Pak, monggo. Tapi style kami atau lulusan dari PVTO itu adalah menjadi guru, yang notabene menjadi guru. Tapi kalian mau kerja yang lain juga bisa. Tapi apa yang kita ajarkan di sini adalah bagaimana kalian lulus dari sini itu menjadi guru, seperti itu. Guru pendidikan kejuruan khususnya. Yang ketiga, memahami model-model penyelenggaraan pendidikannya. Jadi pendidikan kita itu berbeda dengan pendidikan yang ada di luar. Maksudnya ada yang mungkin SMA atau madrasah aliyah, tapi kita lebih ke menjurus bagaimana pengembangan pendidikan itu dilihat dari ilmu pengetahuannya, kemudian skill untuk bekerja. Nanti kita akan bahas tentang itu. Kemudian setelah tadi kita mempelajari tentang bagaimana kompetensi lulusannya, kita juga akan mempelajari bagaimana skill yang harus dimiliki oleh gurunya. Pasti berbeda dong kalau ada yang guru SMA atau guru MA, madrasah aliyah ya, itu dengan guru SMK. Karena mindset pertama udah beda. Ingat ya. Pendidikan kejuruan itu tidak hanya sebatas bagaimana kita mengajarkan suatu ilmu, tetapi juga bagaimana kita mengajarkan suatu skill, keahlian bekerja, seperti itu. Yang kelima adalah link and match. Nah, link and match ini adalah satu bentuk faktor penting dalam sebuah hubungan antara lembaga pendidikan dengan industri, agar segera lulusannya itu segera masuk di sana. Jadi otomatis harus ada hubungannya, harus ada keterkaitan, seperti itu. Yang keenam adalah memahami model pembelajaran. Oke, model pembelajarannya nanti kita juga bahas bagaimana cara pengajarannya yang ada di SMK itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kalian itu mampu mengajar, kemudian menguji dan mengevaluasi. Ini adalah skill untuk kalian, bekal kalian untuk nanti menjadi guru, seperti itu. Kalian bisa mengajar, menyampaikan materi, kemudian menguji. Menguji itu tidak serta-merta menguji loh ya. Menguji itu harus mempunyai dasar ilmu yang kuat. Dan mengevaluasi. Mengevaluasi itu menganalisis, contohnya memberi saran bahwa dengan skill seperti ini, maka akan mendapatkan seperti ini. Jadi karena kalian menjadi guru, maka tidak hanya sebatas yang mengajarkan, tetapi juga bagaimana kalian mengevaluasi, menganalisis dan memberi saran yang baik kepada siswa kalian nanti, seperti itu ya. Oke, untuk yang kedua, model pembelajaran kita menggunakan e-learning seperti kemarin ya. Jadi nanti silakan masuk e-learning, kemudian enrollment key-nya atau passwordnya nanti saya akan share di grup. Kemudian nanti ada beberapa materi yang akan saya share di situ, entah itu YouTube, entah itu materi bentuknya file, atau bentuknya soal-soal kuis, ada yang lain. Nanti semuanya seperti yang kemarin masuk di e-learning. Dan untuk jam waktu penyelenggaraan e-learning nanti akan saya polkan atau saya beri kelonggaran sampai jam 8 malam. Jadi karena ya seperti kemarin ya, ada kejadian bahwa banyak yang nggak bisa masuk karena websitenya sibuk, jadi susah untuk diakses, maka jam 8 malam maksimal untuk masuk. Jadi jangan sampai udah longgar, jangan sampai nggak presensi gitu. Kemudian tolong ya,
ada beberapa hal yang kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang tidak pernah mengikuti pembelajaran. Entah itu karena rumahnya terpencil atau nggak ada internet atau seperti apa. Sebenarnya gini, saya atau dosen yang lain itu terbuka untuk saling berdiskusi, untuk saling contohnya, Pak ngapunten, saya minta maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena seperti ini. Itu lebih sopan, lebih bagus, lebih manusiawi daripada kalian di belakang baru ketahuan tidak pernah masuk, akhirnya dosen-dosen yang kelabakan seperti itu. Tolong ya, apalagi tolong ini Mas Filipus sebagai ketua kelas diingatkan teman-temannya. Kemudian juga yang lain juga sadar diri ya, jangan sampai cuma diam-diam aja. Seperti itu ya. Itu mungkin untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Ya walaupun work from home ya, saya usahakan tetap produktif untuk tetap mengajar seperti itu. Itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.